Kayak gimana ketindihannya? Lu pernah habis ketindihan? Pernah. Gue ketindihan itu tuh, ini ketindihan pernah, tapi gue tuh kan orang-orang selalu cerita ketindihan tuh dia liat sosok kan, ya kan, itu yang paling mainstream lah. Dan yang paling sering selalu kejadian kayak lu kan liat sosok kan, suruh liat TV gitu, mungkin nggak tahu kayak Jeffrey Dahmer gitu masih kayak suruh liat. Oh iya. Lihat ini, watch this. Nah, tapi gue tuh ketindihan, nggak pernah lihat apa-apa. Gue tuh lumayan sering ketindihan. Sampai sekarang untungnya udah nggak gitu sering, frekuensinya menurun. Tapi pas dari gue zaman kecil, zaman sekolah, sampai gue kuliah, itu tuh ya sebulan adalah satu gitu loh. Tapi nggak yang kayak lihat apa-apa juga, ketindihan cuman kayak nggak bisa gerak nih. Ruangan gue gelap, gue bisa lihat, gue tidur kan sama om gue kan, gue bisa lihat om gue pengen manggil nggak keluar suaranya. Habis itu tangan gue gerak atau habis itu baru gerak semua. Habis itu lama-lama oke, pas udah bisa gerak satu tangan, dua tangan, habis itu kayak ini udah bisa tidur lagi nih, aman. Habis itu bangun 2 kali sama. Nah tapi yang paling epic tuh yang gue rasakan, ada satu malam gue tuh zaman kuliah, gue habis pulang clubbing gitu lah, habis pulang mabok gitu kan. Gue pulang mabok, habis itu gue biasa pulang mabok itu tuh zaman kuliah gue nginep di kosan temen gue. Tapi kosan temen gue, rupanya pas gue nyampe kosan dia, temen gue tuh lagi pulang ke rumah orang tua anjir. Kosannya nggak kebuka. Gue yang kayak, fuck gimana ya? Itu udah subuh, terus gue yang kayak, ya udahlah cari-cari penginapan deh malam itu deh. Nah salahnya lah, sedapetnya lah. Dapet tuh di salah satu tempat di Lipo Karawaci, Tangerang. Jadi itu kayak kos-kosan yang memang kamar kos yang kosong dijadiin hotel. Ada yang sistemnya tuh kayak hostel gitu lah. Iya, yang buat biasanya OB-OB gitu. Nah, apa? Kok tahu sih? Enggak lagi. Kok tau ya? Yo. Nah, intinya gue udah nggak kuat, masuk sana, tidur gue. Nah, gue tuh berdua sama temen gue dari Medan, cowok berdua. Jadi kita tuh, berdua kayak, tidur berdua. Nah, temen gue pagi-pagi tuh udah cabut, karena temen gue tuh videographer wedding. Jadi dia tuh pagi-pagi banget udah cabut. Nah, nekat juga sih, mabok terus kayak pagi-pagi udah kerja. Anyway, berarti dia kan jam 7, jam sekian udah cabut kan. Nah, gua tuh kebangun di jam 9. Gua kebangun tuh gara-gara temen gua rupanya buka jendela. Gordennya dibuka lah, jadi panas gitu kan. Gua kebangun karena panas matahari, gua kayak anjing terik banget. Gua tutup lagi gordennya, lanjut tidur lagi. Soalnya hari itu malam minggu juga kan, jadi gue yang kayak tidur lagi aja deh. Masih ada jam check out sampai jam 1, jam 12 gitu kan. Aman lah, gue liat jam, baru jam 9 gitu, tidur. Nah ini dia nih, pas gue tidur lagi, tiba-tiba gue itu tuh ketindihan. Langsung banget tuh, langsung ketindihan. Tapi ketindihan yang biasa kan, sikon gue ketindihan, itu tuh selalu gelap. Kamar gue tuh gelap, karena kan malam kan, tidurnya kan. Kondisinya selalu gelap atau subuh. Jadi kayak, tapi ini tuh random banget, gue ketindihan itu tuh terang. Gue bisa lihat actually kamar gue tuh terang. Kamar hostel itu kan terang. Habis itu entah kenapa gue tuh ngerasa gimana ya? Gue ngerasa gue tuh tutup mata tapi gue bisa ngeliat keluar mata gue, ngerti gak? Iya. Nah kayak gitu tuh. Gue ngerasa gue nutup mata tapi gue bisa ngeliat keluar mata gue. Habis itu entah kenapa tiba-tiba badan gue tuh keangkat ke atas. Keangkat ke atas pelan-pelan kayak gini, kayak zut. Kayak ini, kayak roh gue tuh yang kayak ini badan astral dikit gitu, kayak gitu, kayak bener-bener kayak gini gitu. Gue ngerasa tuh kayak gitu, soalnya gue bisa ngeliat keluar mata gue kan. Terus gue yang kayak, kok gue keangkat dikit ya. Habis itu gue kayak, tangan gue gak bisa gerak. Gue yang kayak, ya udah gue gerakin pelan-pelannya kayak biasa gitu kan. Habis itu gue liat kiri, liat kanan, biasa gak ada apa-apa. Nah ini gokilnya, ini kan ranjang. Gue tidur gini, ini kepala gue di sini kan. Gue tidur gini. Tiba-tiba gue ngeliat di samping ranjang sini ada cewek gini. Anjing males banget. Ini kaki gue ya, di bagian sini nih, di bagian sini. Ini kan tembok ya, di bagian sini. Ada cewek gini. Pakai baju apa? Gue nggak lihat. Gue nggak lihat. Gue benar-benar cuma lihat tangan sama rambut. Benar-benar gini. Nah, gue pun mukanya pun gue nggak inget. Gimana. Nah, benar-benar gini. Dia cuma rambut sama tangan. Terus gue yang kayak di kepala gue cuman kayak itu siapa? Nah, di kepala gue adalah itu siapa? Di detik gue mikir itu siapa, gitu loh.
Di detik gue mikir, Anjing takut. ini gue Takut berhenti gue. Nah, Wah. di detik gue mikir itu siapa ya? Dia langsung gini, langsung gitu loh. Anjing. Pak, sumpah dia langsung vuk ke arah gue, terus gue diangkat ke atas. Jadi kayak roh gue dikeluarin ke atas gitu loh. Oh. Dikeluarin ke atas, habis itu gue bener-bener inget banget gue bener-bener inget banget gue dikeluarin ke atas, terus gue dikeluarin, terus gue kayak weh, terus gue bisa lihat badan gue tuh di bawah. Terus gue yang kayak gentut gue yang kayak bangsat gue yang kayak gini terus entah kenapa logika gue pada saat itu adalah gue mesti balik ke bawah, gue mesti balik ke badan gue, jadi gue yang kayak terus habis itu gue yang kayak masuk ke badan gue, masuk ke badan gue bangun, gue bangun, langsung tas gue mana, gue ambil semuanya, check out gue. Serius? Iya. Tapi itu masih tegang juga ya waktu lu ngumpulin barang kertas tuh kayak anjing. Keringet dingin gue, basah badan gue, baju gue sampai basah. By the way ya, ketindihan gitu gue juga pernah ngalamin cewek juga. Nah, Gue lebih parah, Bit. Waktu Gimana? bulan puasa. bulan puasa kapan? Mungkin 3-2 tahun lalu deh. Ini gue sempat update status Facebook juga. Jadi posisinya kan waktu itu puasa tuh kan gue nemenin viewers streaming sampai jam 6 ya. Jam 6. Di sini lagi gue di ininya. Di kamar yang ini. 2 tahun lalu, pas tahun lalu ya lupa. Jadi kan gue tuh tidur tuh biasa lewat kan. Lewat. Tidurnya lama kan. Sampai akhirnya gue tuh biasanya kalau tidur puasa bangun-bangun tuh udah pada gelap. Ya kan, dari gelap ke gelap lagi kan. Jadi bangun-bangun tuh suka langsung buka gue biasanya tuh kan. Langsung buka. Nah, selagi tidur biasa bini gue kan nyiapin makanan di bawah anak-anak kan. Bangunin gue. Bangsat lu nge-vape ya anjing, ada asap gue kaget gue goblok. Nah, kamar gue tuh gelap pasti. Cuma ada lampu tuh dari kamar mandi doang. Ya kan, lampu kamar mandi kayak ini pintu, lampu kamar mandi bawah kelihatan dikit kan. Gue gak bisa tidur terang soalnya kan. Nah, kebetulan kasur gue tuh kan begini nih. Nah, itu ada tembok. Si tembok itu suka ada yang begini. Paham gak sih lu? Ini kasur, ini tembok. Itu jalan lagi. Nah, tembok di atas tembok nih. Ini kayak gini nih, Bit. Nah, dia kayak suka begitu. Ya, gue juga pernah waktu itu lagi rebahan tiba-tiba gitu tuh sering. Tapi kayak biasa aja gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu gue bangun. Nah, pas gue bangun tuh gue kira biasa gue kan kalau habis bangun, aduh, udah bangun gitu. Biasanya nyantai dulu gitu kan, nyantai dulu. Kalau ada ini, buka HP gitu kan. Nah, ini gue kayak gitu juga. Posisinya tuh, tapi ada yang beda. Kok lebih gelap gitu kan. Gue bangun, ya gue upload status di Facebook gitu. Terus, bini gue nggak ada lagi masak kayaknya. Tiba-tiba pas gue mau gerakin tangan buat bawa handphone, emang gue di kiri bisa kan. Gue kan refleks nyari handphone kan. Bisa gerak kan. Wah, kenapa nih gue bilang anjing. Kenapa nih? Si yang biasanya nongol begini, tiba-tiba lama nongolnya. Gue bilang pas gue liatin gini, tumben lu pede, gue bilang kan. Begini deh, rambutnya panjang. Tapi lu harus tahu sesuatu anjing, ada sayapnya bangsat. Lu tuh bukan goblok, lu tuh kubus gak sih? Tahu. Lilit. Tahu. Persis kayak gitu banget. Kubus bukan bisa itu ya? Nah, dengerin Aing dulu. Ada tanduknya. Lama-lama ngeluarin dia. Terus dia ngerayap ke badan gue. Jalan di kasur. Ngerayap, tangan gue ditahan sama dia anjing. Kayak mau dipakai gue. Terus kayak muka dia bener depan muka gue banget anjing. Gue kayak cuma bisa begini dong. Wah, ngentot gue, kentot nih gue. Tetep bener anjing. Hah? Wah, bener Bet. Itu gue pertama kali ya mimpi basah sama setan anjing. Kayaknya itu bukan ketindihan deh. Tapi Aing gak bisa Masuk gerak, mimpi man. anjing. Tapi itu posisinya tuh kayak gini loh. Makanya kalau misalnya buka puasa kan kayak aduh, udah maghrib nih anjing. Ntar lagi bangun gitu kan. Ini buka puasa caranya bau. Iya anjing. Oh my god, dude. Itu kayak itu Aing sampai upload status di Facebook. Anjing. Bangun tidur dikentot sukubus anjing, kayak ngomong gitu anjing. Di sini ada yang pernah mimpi basah sama sukubus enggak? Gue upload status kayak gitu anjing, tanya viewer kalau enggak percaya. Tapi tau gak? Ada satu hal rada bahayanya dari bagi cerita gini ke orang. Karena yang gue pelajarin, jadi gue ngalamin beberapa kali ketindihan. Itu tuh wujud atau si sekuensnya tuh karena gue denger cerita orang. Jadi suges kan visualnya gue masuk kan.
Gue tuh pernah, jadi di rumah gue tuh biasanya kalau gue ketindihan emang ditiup kuping gue. Atau orang kayak si jinnya tuh depan muka gue niup muka gitu. Kayak gitu, gue nggak tau kenapa lah dia emang kayak gue nggak tau kenapa dia kayak gitu anjing, gue nggak paham. Terus ada di satu poin temen gue tuh cerita dia ketindihan kemarin. Ketindihannya tuh dia yang dobrak pintu masuk terus kayak berdiri depan dia gitu. Lusanya gue ketindihan gara-gara cerita itu. Sama. Dia dobrak pintu terus depan gue terus kayak anjing lu niru cerita temen gue. Oh, Gue kayak dalam hati ngomong ke jin gitu kayak gue piket gitu. Oh iya. Setnya di kopi. Iya. Setnya diambil. Tapi yang bahayanya kayak cerita yang kayak lu tadi kan bikin kita takut ya. Iya. Terus kalau ada viewers gitu, gue takutnya mereka. Wah, sorry banget cuy. Enggak, tapi kayak wajar aja kita kan cerita namanya. Iya. Tapi itu kalau ternyata secara psikologinya nular itu bahaya nih menurut gue kayak. Tapi yang cerita David serem sih. Iya cerita David serem banget. Kayak fuck off anjing itu. Fuck man. Karena banyak banget yang gitu. Gua kan confirm itu ke salah satu teman gue yang indigo lah, yang nggak usah gue sebutkan namanya lah, mungkin lu tahu lah. Oh, gue juga tahu deh. Ya lu tahu lah. Iya. Ya temen kurang lebih ya lu bisa tebak-tebak lah. Gue nanya-nanya kan soal cerita ketindihan gue. Ini tuh sebenarnya mistis atau enggak, atau ini sebenarnya gue ya bikin-bikin aja, maksudnya kayak ini tuh mimpi gitu sebenarnya. Bunga tidur lu. Ya ini mimpi buruk aja gitu sebenarnya, mimpi busuk aja, bukannya yang kayak ini mistis sebenarnya. Dia bilang ini 90% dia yakin ini tuh beneran mistis. 90% dia yakin itu tuh beneran memang yang ada di situ. Memang yang ada di kamar itu katanya. Kok bisa narik lu ke atas gitu? Nah, kata dia sebenarnya dia narik gua ke atas itu sebenarnya dia excited. Karena mungkin dia di situ lama dan mungkin tidak ada yang kayak nggak ada yang bisa ngeliat dia. Jadi sekalinya dia tahu ada yang sadar akan presence dia excited dan mau ngajak main. Oh. Itu gak usah ngagetin narik lu ke atas. Dia narik lu ke atas terus gue yang kayak gue tampol yang nggak kena juga gitu loh, yang nggak kena, yang kayak nembus aja gitu loh, bener-bener kayak fuck abis itu. Tapi ya gitulah, katanya dia confirm 90% kalau itu tuh memang bener-bener karena penghuni situ. Ya sorry banget nih. Juga nggak boleh. Tapi kalian ada fase ada yang dulunya penakut banget sampai tiba-tiba jadi nggak takut apa-apa nggak sih? Mana? Ya karena waktu di Bali ngekos. Gue di Bali tuh, gue pernah cerita sama kalian gak sih Beda? Iya, yang juga titik poinnya pas tinggal sendiri anjing. Iya, jadi ada kosan gue tuh sedikit rada aneh lah, daerahnya gelap banget kan. Kalau di Bali gelap malam kan gelap banget ya. Bukan yang daerah klubnya. Terus ya udah gue masuk. Gue habis dari klub lah poinnya. Iya. Terus kayak masuk, terus kayak tiduran main HP. Tiba-tiba shower nyala. Oh iya, itu yang mana cerita. Oh, shower nyala. Showernya nyala. Terus kayak bener, paling lewat dong. Mandi orang bener-bener kayak mandi gitu loh, ada kayak langkah-langkah dia. Kita tahu di kamar mandi ada Iya. terus kayak nyala shower. Terus gue bilang, oke, gue udah izin dari pertama datang nih, gue udah bilang minta maaf, gue bakal ngerusuh gitu. Oke, udah, kalau udah waktunya muncul lah gitu. Gue banting pintu, gue bawa HP kan udah siap tuh. Main konten kan kalau bantu kan. Mikir udah ekonomi anjing. Udah sekalian ya. Secara ekonomi. Pas gue buka, dimatiin anjing. Gue lihat itu dimatiin si showernya sama dia. Terus gue kayak maaf ya, gue bilang kayak maaf banget gue ngeganggu kalau gue di sini ngeganggu, tapi gue cuma sebulan doang gue bilang. Gak lama 2 hari kemudian gue keseringan ke klub atau gimana, dia nggak senang juga mungkin. Makanya dari situ maksiat ya. Nggak, dia nggak suka sebelah kamar gue tuh. Dia nggak suka mana ketemu si itu anjing. Dia. Oh oke. Sebelah kamar gue tuh emang naruh sajen. Oh. Jadi kamar gue di ujung, terus sebelahnya naruh sajen, terus kamar yang lain nggak ada sajen gitu. Mungkin gue nggak apa gimana. Jadi pokoknya 2 hari kemudian gue lagi santai di kamar. Kamarnya kan kayak villa gitu yang gini pintunya. Iya. Ada lampu, terus tutup horden. Gue lagi nyantai, nonton yang lucu lah supaya nggak takut kan, gue masih ada takut. Juga ada yang berdiri di depan itu, surga. Oh, ini datang juga nih, gue bilang berdiri kayak orang gitu, kayak orang pakai kerudung malah lucunya kayak. Oke. Gue buka nggak ada, nggak ada, gue langsung ini nggak bener. Buka bokep gue langsung anjing. Nggak ada. Kenapa gitu anjing asli? Lihatnya ke sana. Iya, enggak, orang tuh doa apa gitu. Buka. Gue dari situ besoknya dia pergi, gue ke yang tempat sajen terus kayak pamit ya, pergi dulu ntar pulang subuh. Gitu nggak pernah diganggu lagi. Dan dari situ gue pulang ke Bandung, kemana ke Jakarta, gue udah nggak takut lagi. Enggak, gue tahu kenapa dia nggak ganggu lagi. Karena dia kalau gangguin lu, dia yang kayak dateng nyentot buka bokep, dia juga males anjing, ngerti gak sih? Lu males gak ada temen lu buka bokep depan lu? Iya lah anjing. Cabut kan? Kayak gue kayak fed up gitu, kayak anjing nggak bisa nih.
nggak bisa nih buka bokep lah gue. Genrenya apa? Electrocute. Udah nggak inget anjing. Tapi itu titik balik gitu loh. Besok-besoknya gue naik motor ke daerah yang emang gelap atau apa. Di Bali dibanding Jakarta gue nggak takut aja karena ya udah kayak stop kayak momen yang dia mandi di shower terus gue kayak udah kayak gue lawan aja anjing, setan anjing. Terus buka bokep langsung. Enggak, itu enggak gitu.